Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 16. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada masa sunyi selama 400 tahun antara kitab Maliaki, kitab terakhir perjanjian lama, sampai dengan kelahiran Yesus Kristus. Disebut masa sunyi karena tidak ada pewahyuan dari Allah selama periode ini. Ini juga disebut masa berdiam, masa keheningan, atau juga masa antar perjanjian, atau periode intertestamental. Mengapa terjadi masa sunyi? Apa yang terjadi di periode ini? Sesungguhnya meskipun disebut masa sunyi saat Allah tidak memberikan pewahyuan, bukan berarti Allah tidak aktif berperan dalam sejarah di masa ini. Meskipun tidak ada firman Allah yang disampaikan di masa ini, namun penggenapan firman Tuhan yang sudah diberitahukan lewat nabi-nabinya sebelumnya sedang terjadi atau digenapi. Contohnya, lihat Daniel pasal 2 ayat 31-33. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ini adalah nubuat yang sangat akurat tentang apa yang akan terjadi. Raja Nebukadnezar mendapat penglihatan sebuah patung manusia yang dahsyat, dan Allah membukakan rahasia penglihatan ini kepada Daniel. Kepala dari emas melambangkan kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Dan setelah kerajaan Babel akan muncul kerajaan-kerajaan lain sesuai dengan perlambangannya. Dada dan lengan dari perak itulah perlambang kerajaan Media Persia. Perut dari tembaga, paha dari besi perlambangan kerajaan Yunani termasuk Makedonia. Kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat melambangkan kekaisaran Romawi dengan 10 rajanya. Melalui semua kisah sejarah yang berlangsung ini, Allah tetap bekerja dengan caranya yang ajaib. Di masa pembuangan ke Babel, maksud Allah bukan hanya mendisiplin umatnya sendiri yang berdosa, namun juga untuk memperkenalkan kepada dunia tentang iman dan Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Raja Nebukadnezar sendiri akhirnya harus mengakui Allah, walaupun harus melalui pengalaman yang sangat merendahkan. Lihat Daniel pasal 4 ayat 30-34. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Selanjutnya, di masa kerajaan Media Persia, Allah memakai Raja Kores. Jauh sebelum waktunya, Nabi Yeremia menyatakan waktu pembuangan 70 tahun masa lamanya. Nabi Yesaya juga telah menubuatkan tentang peran Raja Kores sehubungan dengan orang buangan. Lihat Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Lewat Nabi Esra kita melihat bagaimana Allah memakai Raja Kores sesuai dengan nubuat tentang kepulangan bangsa Yehuda ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Esra 1 ayat 1-3 mengatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Beberapa saat sesudah masa pemulangan, terjadilah masa sunyi itu. Namun perhatikan baik-baik hal yang terjadi di masa ini. Di masa Alexander Agung melalui kerajaan Yunani dan budayanya, di mana bahasa Yunani menjadi bahasa global saat itu, Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Taurat menjadi terbuka bagi dunia di luar bangsa Yahudi. Taurat menjadi terbuka bagi dunia. Sesudah kerajaan Yunani, muncul kerajaan Romawi. Di masa ini melalui perluasan kerajaan ke berbagai wilayah, disertai pembangunan infrastruktur, jalan, ini memberikan kontribusi dalam pemberitaan Injil ke bangsa-bangsa. Pelajaran bagi kita. Ada waktu kita mengalami sepertinya Allah berdiam, tidak berkata-kata kepada kita. Inilah waktunya sesungguhnya untuk kita tetap percaya dan mengingat kembali apa yang pernah Ia katakan atau janjikan kepada kita, dan memperhatikan bagaimana Allah sedang bekerja lewat segala sesuatu di hadapan kita. Ada yang perlu dicatat, sebenarnya ada dua masa sunyi. Selain periode intertestamental ini, juga ada waktu sunyi sebelumnya, yaitu sekitar 400 tahun masa orang Israel berada di Mesir. Pada masa-masa sunyi ini, justru sejarah dunia tampaknya berkembang. Mari perhatikan masa sunyi pertama. Kita melihat Mesir, India, dan bahkan Cina berkembang pesat. Masa sunyi kedua kita juga melihat selain ada Alexander Agung, betapa majunya filsafat Yunani lewat Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ingat juga ada Julius Caesar, ada Buddha, dan Konghucu di masa ini. Menurut sejarawan dunia, ini adalah hal-hal penting. Tapi yang Tuhan pentingkan adalah sejarah penebusannya bagi manusia. Itu semua hanyalah menjadi latar di belakang untuk sesuatu yang utama yang harus tampil di depan. Sejarah penebusan
sejarah kerajaan Allah. Karenanya kita harus menyadari apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang akan terjadi, semuanya ada dalam kontrol Allah. Dan dalam firman-Nya Ia telah memberikan arahan kepada kita untuk masa depan kita. Ingat, Ia memberikan kirana bagi kelana kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.